Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reslin dengan NPM 2009-20003 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Immanuel Silitonga, SPD MPD. Di dalam video kali ini, saya akan membahas tentang metode pembelajaran tipe Discovery Learning. Pengertian Discovery Learning yaitu pembelajaran yang tidak disajikan dalam bentuk finalnya, melainkan siswa mengorganisasikan sendiri. Dalam arti, siswa yang berpikir melalui pemahamannya tentang konsep, arti, dan hubungan pembelajaran tersebut. Tahap perencanaan Discovery Learning. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa dari kemampuan awal, kemampuan minat, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih mata pelajaran. Yang keempat, menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif. Yang kelima, mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Yang keenam, mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang konkret dan abstrak. Yang ketujuh, melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Tahap pelaksanaan pembelajaran terdiri atas 6. Yang pertama, stimulation atau pemberian rangsangan. Yang kedua, problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Yang kelima, verification, artinya pembuktian. Yang keenam, generation atau menarik kesimpulan. 1. Stimulasi atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Pada stimulasi ini, tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam mengeksplorasi bahan. Yang kedua, problem statement atau pertanyaan ataupun identifikasi masalah. Setelah dilakukannya stimulasi langkah, selanjutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian, salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk ataupun jawaban atas pertanyaan masalah. Yang selanjutnya, data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Hal ini untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Demikian anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan beberapa informasi yang relevan, mengamati objek wawancara dengan narasumber. 4. Data processing atau pengolahan data. Pada tahap ini merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semuanya diolah, diklarifikasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta dipasarkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima, verification atau pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi, dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Hal ini bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif,
jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep teori atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Yang selanjutnya, generalisasi atau menarik kesimpulan. Pada tahap ini menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dan memperhatikan hasil verifikasi. Sistem penilaian. Sistem penilaian dalam model pembelajaran Discovery Learning, penilaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan tes maupun non-tes. Selanjutnya, penilaian yang digunakan dapat berupa penilaian kognitif pada proses sikap ataupun penilaian hasil kerja siswa. Yang selanjutnya, kelebihan model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Usaha dari penemuan ini merupakan kunci dalam proses ini. Yang kedua, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang ketiga, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Yang keempat, dapat membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Yang kelima, membantu siswa menghilangkan keraguan karena mengarah pada kebenaran yang final dan tertentu akan pasti. Yang keenam, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Kelemahan model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, metode ini menimbulkan absensi bahwa Anda kerjakan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai, akan mengalami kesulitan naskah atau berpikir apa yang lengkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Yang kedua, metode ini tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Yang ketiga, harapan-harapan yang terkandung dalam metode ini dapat banyak berhadapan dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara yang lama. Yang keempat, pengajaran Discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan mengembangkan konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.